Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Karomah dimanapun Anda berada, kajian Ramadan di rumah Pasca Sarjana YAIN Salatiga. Masih bersama dengan saya, Edi Cahyono, dan Mas Oktioven Gibiantoro dalam episode Karomah pada kesempatan hari ini. Ya, telah hadir bersama kita beliau yang sangat istimewa, Dr. Ruwanti MA. Beliau adalah dosen di program studi pendidikan agama Islam S2 di program Pasca Sarjana YAIN Salatiga. Beliau juga sebagai kaprodi di program studi tersebut. Pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan materi terkait dengan apa, Mas Tio? Temanya kali ini adalah syarat diterimanya ibadah puasa Ramadan. Nah, ketika kita berbicara tentang perkuliahan, kita ingin kuliah gitu kan, ada syarat-syaratnya ya, sahabat Edi ya. Iya. Nah, ternyata di dalam puasa Ramadan ternyata ada syaratnya. Nah, untuk mengetahui ini, untung kita ada bintang tamu di rumah Pasca. Mudah-mudahan hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana, saudara Edi? Ya, mungkin langsung saja disampaikan kepada Assalamualaikum, Bapak Ruwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas kabarnya Edi, hari ini? Mas Tio, alhamdulillah sehat walafiat dan masih puasa insyaallah sampai nanti. Puasa. Ini Mas Tio, Mas Edi sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya, syukur alhamdulillah. Ini terkait tentang syarat diterimanya ibadah puasa Ramadan, Bapak. Ini bagaimana pendapat Bapak? Baik, mungkin perkataan syarat itu agak berbeda pada pemahaman kita secara umum, yaitu yang berkaitan dengan rukun puasa itu. Syarat yang ingin saya sampaikan di sini itu kaitannya dengan sebuah hadis ya. Jadi saya berupaya untuk menukil salah satu di antara sekian hadis tentang keistimewaan bulan Ramadan begitu. Nah, kemudian dari sana saya mengambil ibrah atau intisari dari hadis itu. Lantas ya saya jadikan sebagai topik itu saja begitu. Jadi mungkin nanti ada yang punya pemahaman ini kok tidak seperti ya syarat secara fikih begitu. Ini syarat menurut hadis ya, hadis khusus tentang puasa Ramadan itu saya kira Mas Adi. Iya Bapak. Apa yang menarik yang akan kita ambil ibrahnya dari hadis tersebut Bapak? Baik, hadis itu bunyinya begini. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi begitu. Dan menurut saya itu menjadi sangat menarik karena paling tidak ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu yang kemudian saya simpulkan menjadi sebuah topik, yakni syarat diterimanya ibadah puasa Ramadan kita. Nah, sesuai dengan redaksi hadis itu, ada dua hal yang perlu kita perhatikan bahwa puasa Ramadan kita itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali punya landasan yang kukuh begitu. Yang tidak lain adalah imanan, yakni iman kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga apabila misalnya ada orang yang ingin coba-coba puasa lah begitu, tetapi tidak memilih landasan keimanan sesuai yang diajarkan oleh agama Islam gitu. Artinya iman di sana ya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga misalnya kita masih menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita refleksi, harus kita koreksi sehingga kita harus berupaya semaksimal mungkin bahwa keimanan kita itu adalah keimanan yang murni,
keimanan yang bersih dari segala noda syirik, bahkan syirik yang terkecil yakni riya itu tidak boleh. Dengan kata lain bahwa meskipun hanya sekedar riya, jangan main-main dengan riya gitu. Artinya kalau kita itu puasanya itu hanya ingin mendapatkan pujian orang lain, itu ya Allah tidak akan meliriknya, tidak akan melihatnya. Itu syarat yang pertama itu. Dan kita tahu iman itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal gitu. Meskipun keimanan kita itu keimanan turunan gitu ya. Ya, turun temurun karena kita ya lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah beragama Islam. Kemudian secara otomatis kita beragama Islam. Dan kalau kita bisa melakukan refleksi, betapa banyak saudara-saudara kita yang masih berjuang untuk memperoleh itu gitu, ya. Di luar kita semuanya. Mereka bahkan sampai harus dimusuhi oleh keluarganya, oleh tetangganya, oleh teman-temannya gitu. Hanya sekedar ya bukan sekedar ya, hanya untuk apa ya, untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga betapa berharganya. Dan saya kira nikmat yang paling besar adalah nikmat iman itu, kemudian baru disusul dengan Islam dan seterusnya. Ya, itu perlu kita sadari betul bahwa iman itu adalah merupakan nikmat yang sangat mahal, sangat luar biasa. Bahkan ditukar dengan apapun dunia seisinya itu tidak bahkan ada bandingannya. Itu yang pertama. Sehingga iman itu harus menjadi dasar utama pelaksanaan puasa Ramadan itu. Itu yang pertama saya kira harus kita sadari betul sehingga iman kita itu harus selalu disegarkan, harus selalu diperbaharui. Jangan-jangan kita sedikit riya begitu sehingga sampai diperintahkan untuk jaditu imanakum bila ilaha illallah sehingga iman kita itu benar-benar bersih hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain begitu. Termasuk pujian itu kan yang lain dari orang lain yang kita sebut dengan riya tadi itu. Dan yang kedua yang tidak boleh kita abaikan adalah bahwa dalam menjalankan puasa Ramadan ini harus disadari betul bahwa itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, yang memiliki manfaat yang luar biasa. Oleh sebab itu dalam menjalankan puasa Ramadan kita harus menjalankannya secara ikhlas, tidak boleh mengeluh, tidak boleh protes. Orang lain kok katanya begitu ya, katanya bisa masuk surga tanpa harus berpuasa seperti orang Islam misalnya semacam itu. Karena tentu bahwa keimanan yang kita miliki itu ya berbeda dengan keimanan yang dimiliki oleh orang lain yang akan melahirkan konsep yang berbeda pula. Nah, segala konsep keimanan dengan amal yang menyertainya, karena tentu tidak bisa kita hanya beriman saja, karena iman itu selalu dirangkai dengan amal soleh. Nah, salah satu amal soleh adalah melaksanakan siam Ramadan ya, atau puasa Ramadan itu. Nah, dengan iman yang murni, yang bersih, kemudian dengan kesadaran penuh atau dengan bahasa agama kita menggunakan kata ikhlas gitu ya, ikhlas tanpa pamrih. Ya tentu pamrihnya hanya dengan Allah semata. Ya, jadi kita itu tidak boleh ya PDKT istilahnya pendekatan dalam soal beribadah kecuali hanya kepada Allah dan memang hanya kepada Allah saja. Kepada siapa lagi kita berharap, kita mengadu. Ya insya Allah puasa Ramadan yang didasari dengan dua hal tadi, dengan iman, kemudian dengan ihtisab, kesadaran, keikhlasan yang benar, itu insya Allah akan menjadi wasilah bagi kita untuk memperoleh ampunan ya, dosa-dosa yang telah lalu. Jadi saya kira ini luar biasa untuk kita renungkan bersama-sama. Saya kira itu Mas Tio. Baik, bagaimana Saudara Edi? Ketika dari pemaparan tersebut. Ya, jadi saya menangkap dari penjelasan Pak Dr. Ruwandi tadi, di situ syarat diterimanya ibadah puasa tadi ada dua hal penting ya Bapak. Yang pertama adalah tentang
harus ada iman, Harus ya. ada Harus iman, iman, ya. ya. Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ikhlas, Harus ikhlas, ya. dan itu merupakan sebuah kewajiban yang harus kita sadari bersama, ya. Setuju dan Setuju, ya. menjadi spirit bagi kita semua untuk terus meningkatkan kualitas di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Begitu. Sahabat Edi, ini kalau saya pribadi ini merasakan seperti ini. Jadi orang itu berbeda-beda. Ada yang mampu mencapai apa yang disyaratkan. Ada pula orang-orang yang tidak mampu apa yang disyaratkan itu. Mungkin Bapak ada tips untuk kami-kami yang belum mampu, latihannya seperti apa agar kita mampu menjadi persyaratkannya itu. Baik, saya kira kalau dari konteks akademik itu ya, agar kita itu bisa terbuka khususnya mata hati kita ya tentu dengan thalabul ilmi ya, dengan belajar, sehingga yang tadinya belum tahu menjadi tahu, karena tentu bahwa Islam ini kan sangat komprehensif ya, sangat luas, banyak hal yang belum kita ketahui daripada hal yang sudah kita ketahui. Sehingga seandainya ada orang yang merasa sudah Islam sendiri, saya kira ini perlu kita koreksi. Ya perlu ditanya berapa hadis yang dihafal gitu. Dan paham tidak tafsirnya gitu. Kalau sudah paham tafsirnya dilaksanakan atau tidak, itu kan persoalan besar gitu. Termasuk sudah berapa ayat Al-Qur'an yang dihafal, difahami, tahu tafsirnya, sudah diamalkan atau belum, saya kira begitu. Jadi thalabul ilmi harus terus dilakukan, sehingga apabila iman kita belum benar, ya dengan belajar tentu akan menjadi benar. Kalau ibadah kita belum ikhlas, karena syarat diterima tidaknya ibadah kita harus ikhlas, maka insya Allah kita bisa dari sedikit demi sedikit menjadi lebih ikhlas dan seterusnya. Saya kira itu Mas Tio, dan pendidikan itu harus menjadi investasi yang terbaik, termasuk untuk meningkatkan pemahaman agama. Begitu saya kira. Kalau dalam dunia bisnis atau dunia dalam yang lainnya itu ada namanya mentor, namanya. Betul ya, saudara? Namanya mentor, yang mentor itu nanti akan membimbing bisnis kita atau membimbing usaha kita agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Apakah dalam dunia puasa ini juga harus dibimbing seorang yang alim agar kita mampu mencapai seperti yang kita persyaratkan tadi? Jadi saya kira perlu ada sinergi ya. Jadi orang yang tahu berupaya ngasih tahu gitu. Dan tidak boleh putus asa, ngasih tahu sekali kemudian tidak sejalan dengan nasibnya kemudian putus asa, itu nggak boleh gitu. Kalau itu dilakukan maka dakwah ya berhenti begitu. Kalau orang itu mutung ya, kiai ustadz mutung, itu nggak ada pengajian lagi gitu. Kemudian dari sisi apa yang didakwai ya, terutama itu harus ada sikap yang terbuka begitu ya. Nah, satu-satunya cara ya sekali lagi kembali lagi ke apa thalabul ilmi begitu ya, karena kalau tidak terbuka cara keilmuan untuk menyampaikan juga mungkin susah, untuk bisa menerima juga susah, karena menganggap bahwa Islam itu yang difahami begitu, padahal banyak yang belum difahami begitu saya kira. Ya, jadi saya kira antara yang berdakwah dengan yang didakwah itu memang harus harus proporsional gitu ya, harus proporsional, dan salah satu kuncinya adalah ilmu itu. Dari sisi yang dakwah ya jangan cepat-cepat memutuskan, jangan cepat-cepat berhenti, jangan cepat-cepat berputus asa. Bahkan Rasulullah juga memberikan contoh semacam itu. Ya Rasulullah itu tidak pernah berputus asa, jadi terus berharap. Seandainya yang didakwai itu kok tidak mau, bisa jadi putranya, bisa jadi cucunya dan seterusnya begitu. Nah, sama halnya dengan yang didakwai, kalau potensi keilmuannya hanya itu saja, kemudian sikapnya tertutup karena tidak banyak pengetahuan yang dimiliki, akhirnya nasihat sebaik apapun ya akan selalu ditolak begitu. Kalau dalam konteks cara Islam disebut dengan jahiliyah gitu ya, itu bodoh ya gitu, tidak boleh begitu. Oleh sebab itu ya kita harus berupaya untuk menghilangkan kebodohan itu dengan terus belajar begitu.
Kalau secara formal ya S1, S2, S3 dan seterusnya gitu. Kalau secara informal ya terus mengkaji di pondok pesantren, mengkaji kitab, bertanya. Saya kira itu mesti. Ya. Terus belajar, sahabat Terus Edi. belajar. Iya, tidak boleh berhenti. Kuncinya itu, gitu. Pak. Iya, tidak boleh berhenti. Masih ada yang ingin Dari saya itu dulu, mungkin dari saudara Edi ada yang ditambahkan. Sudah cukup. Saya kira penjelasan dari Pak Dr. Ruwanti sudah bisa melengkapi dari ketidaktahuan atau rasa penasaran kita semua berkaitan dengan tema yang dibahas pada kesempatan hari ini. Saya kira sudah kita cukupkan saja, Mas Tio. Terima kasih Pak Dr. Ruwanti atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan untuk hadir di dalam acara Karomah kajian Ramadan di rumah pasca sarjana. Ya. Baik, terima kasih, cukup sekian, kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.